berlatar di kota Paradise di California Utara. Mari gue perkenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Kevin. Dia bekerja sebagai supir bus sekolah. Hari itu dia bekerja seperti biasa mengantarkan anak-anak ke rumah mereka masing-masing. Setelah semua anak-anak turun, Kevin kemudian kembali ke pangkalan. Ketika bertemu dengan si ibu bos, Kevin yang tengah dalam situasi kesusahan dalam hal ekonomi meminta agar si ibu bos mau memberikannya kerja tambahan karena Kevin memerlukan uang untuk membayar token listrik rumah, top up Diamond ML dan masih banyak yang lainnya. Tapi karena Kevin baru bekerja di sana, ibu bos mengatakan jika kerja tambahan itu diprioritaskan untuk pekerja lama. Kevin pun hanya bisa menghela nafas. Setelah dari sana, Kevin pulang ke rumahnya. Diketahui jika dia dan istrinya sudah berpisah karena si istri lebih memilih lelaki yang lebih mapan. Kevin tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana bersama ibunya yang sudah tua renta dan anak laki-lakinya yang bernama Saun. Di tengah mumetnya pikiran Kevin, dia kembali dibuat pusing oleh kelakuan anaknya yang bolos sekolah dan lebih memilih rebahan dan malas-malasan. Dan lebih membagongkannya lagi, karena Kevin dulunya putus sekolah, si Saun malah menyalahkan ayahnya atas kondisi yang mereka sedang alami sekarang. Bahkan dia berharap jika ayahnya lebih baik mati saja. Kevin pun sempat marah dan kembali hanya bisa menghela nafas panjang. Keesokan harinya, karena tiupan angin yang sangat kencang membuat bagian dari menara listrik terlepas dan tidak sengaja membuat percikan api. Percikan api itu kemudian dengan cepat membakar rumput kering yang ada di bawahnya dan langsung menimbulkan kebakaran hutan akibat kencangnya tiupan angin. Kebakaran tersebut langsung dilaporkan oleh warga yang melihatnya. Dengan cepat, petugas kebakaran langsung diturunkan untuk segera memadamkan api tersebut. Sementara itu, Kevin bekerja seperti biasanya. Saat sedang bekerja, dia terus-terusan ditelepon oleh ibunya. Tapi karena masih sibuk, dia belum bisa mengangkat panggilan tersebut. Akhirnya setelah anak-anak semuanya sudah turun, Kevin baru bisa mengangkat telepon dari ibunya. Ternyata si ibu ingin memberitahu Kevin jika si Saun beban, demam dan muntah-muntah. Selain itu, Kevin juga disuruh oleh bosnya membawa busnya ke pangkalan karena akan dilakukan perawatan. Tapi Kevin harus kembali banyak-banyak bersabar karena saat akan mengisi bahan bakar, dia harus mengantri. Para pemadam kebakaran juga harus mengalami kendala karena jalan yang mereka lalui untuk sampai di titik kebakaran sangatlah berbahaya. Ditambah tiupan angin yang sangat kencang yang mencapai 128 km per jam membuat api dengan cepat menyebar luas. Setelah selesai mengisi bahan bakar, Kevin sekalian membeli obat demam. Karena ibunya sudah tua renta dan tidak bisa apa-apa, itu pun membuat Kevin sedikit panik dan segera ingin kembali pulang membawakan si Saun obat. Di tengah-tengah kondisi yang membuat kepala Kevin pusing, tiba-tiba mantan istrinya menelponnya karena dia mendapatkan laporan oleh si Saun jika dia ingin pulang. Si mantan istri malah langsung nyerocos tidak jelas dan menyalahkan Kevin tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah-tengah perjalanan, Kevin bisa melihat tebalnya asap yang mengarah ke kotanya dan memberitahukan hal itu pada si ibu bos. Tapi karena mereka belum mendapatkan peringatan dan jarak kebakaran masih jauh, si ibu bos meminta agar Kevin fokus saja untuk membawa busnya kembali ke pangkalan. Karena tiupan angin yang sangat kencang, akhirnya api tidak lama lagi akan mencapai ke kota Paradise.
Ketika orang di balai kota ingin memberitahukan pengumuman untuk segera evakuasi kepada warga, apesnya pesan tersebut tidak bisa terkirim. Di sebuah sekolah dasar, para guru memutuskan untuk memulangkan semua murid-murid mereka. Karena dari tempat itu mereka bisa melihat asap yang begitu tebal. Daripada menunggu perintah untuk evakuasi, lebih baik mereka segera melakukannya. Padahal pesan untuk evakuasi sebenarnya sudah diumumkan, cuma tidak bisa terkirim. Karena tidak semua orang tua murid ada di kota tersebut, jadi ada puluhan siswa yang tidak akan mendapatkan jemputan. Untuk masalah ini, mereka memiliki solusi untuk membawa para murid tersebut ke tempat penjemputan alternatif. Kevin yang masih dalam perjalanan kembali dibuat pusing oleh mantan istrinya yang sekonyong-konyong menyalahkannya. Dia bahkan mengatakan jika Kevin adalah pria yang tidak bisa diandalkan. Belum selesai dengan itu, dia juga kembali ditelepon oleh si ibu bos. Tapi karena asap yang bisa dilihat semua orang mengakibatkan jalanan menjadi macet yang membuat Kevin sedikit terjebak kemacetan. Hari itu benar-benar membuat Kevin penuh dengan tekanan dan kepalanya serasa mau pecah. Ditambah lagi dengan perkataan dari mantan istrinya yang mengatakan jika Saun tidak ingin tinggal bersama ayahnya. Mendengar jika anaknya tidak ingin tinggal bersamanya, Kevin memutuskan untuk putar balik dan memilih pulang agar bisa memberikan obat kepada si beban Saun. Karena masih tersisa 23 murid yang tidak mendapatkan jemputan, para guru memutuskan untuk menelpon si ibu bos agar mengirimkan busnya untuk menjemput anak-anak. Mendapatkan permintaan dari kepala sekolah, si ibu bos langsung memberikan pengumuman kepada semua supir busnya untuk melakukan penjemputan kepada murid-murid yang masih ada di sekolah. Dari supir bus yang melapor, mereka semua mengatakan jika bus mereka semuanya sudah penuh dengan penumpang. Satu-satunya bus yang masih kosong hanyalah bus yang dikendarai oleh Kevin. Di momen ini, Kevin kembali harus memutar otak dan harus menentukan antara memilih anaknya atau keselamatan banyak orang. Akhirnya, dengan mengedepankan rasa kemanusiaannya, Kevin memilih untuk menjemput anak-anak. Singkat waktu, akhirnya Kevin tiba di tempat tujuan. Dia kemudian turun dan langsung meminta anak-anak agar segera masuk ke dalam busnya. Dia juga meminta ibu guru Mary agar ikut bersamanya, karena dia tidak akan sanggup menenangkan anak-anak seorang diri. Setelah semuanya berada dalam bus, Kevin langsung berangkat menuju ke tempat penjemputan alternatif. Tapi sepertinya perjalanan Kevin tidak akan mudah, karena belum jauh mengemudi, dia sudah terjebak kemacetan. Si ibu bos juga tidak bisa menghubungi Kevin dan begitu juga sebaliknya. Karena tidak ingin hanya menunggu kemacetan yang entah kapan bisa lancar kembali. Dengan nekat, Kevin mengambil jalan lain agar bisa keluar dari sana. Hal itu pun sempat membuat Mary dan anak-anak menjadi tegang. Si ibu bos yang masih berusaha menghubungi Kevin sepertinya harus segera pergi dari sana karena api sebentar lagi akan membakar tempat tersebut. Sempat merasa lega karena bisa melanjutkan perjalanan, tampaknya Kevin harus kembali memutar otak saat jalan yang dia lalui ternyata juga mengalami kemacetan. Kondisi semakin membuat panik anak-anak saat di sebelah mereka terdapat rumah yang terbakar. Kevin yang berusaha keluar dari sana mencoba untuk turun dan mencari tahu penyebab dari kemacetannya.
Ternyata terdapat sebuah truk damkar yang tidak bisa lewat, sedangkan mereka harus diutamakan dalam kasus ini. Kevin kemudian membantu mengarahkan orang-orang agar bisa keluar dari kemacetan tersebut. Syukurnya berkat pengalaman Kevin menjadi kang parkir selama 10 tahun, dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lagi-lagi mereka harus mendapatkan tantangan karena ketika mereka tiba di tempat penjemputan alternatif, di sana sama sekali tidak ada orang tua murid yang menunggu. Karena faktanya semua orang sudah berada di tempat evakuasi. Karena tidak mungkin mereka hanya berdiam diri saja, Kevin mau tidak mau harus kembali melanjutkan perjalanan. Dia diberitahu oleh Ibu Mary, mungkin semua orang sudah berada di tempat evakuasi. Situasi kembali menjadi tegang saat tiang-tiang listrik mulai tumbang ke jalanan. Kevin kembali lagi harus berusaha keras menghindari tiang-tiang tersebut yang tentunya membuat anak-anak berteriak ketakutan. Lolos dari situasi tersebut, mereka harus kembali terjebak kemacetan dan berada di tengah kepungan api. Mereka yang sedang sibuk mencari jalan untuk keluar dari sana, sekarang harus berhadapan dengan para penjara yang menginginkan bus mereka. Untungnya Kevin yang pernah belajar taekwondo selama 11 tahun mampu keluar dari situasi tersebut. Mary yang melihat ada celah di sebelah kiri menyuruh Kevin untuk pergi ke sana. Karena jendela bus yang sudah lama tertutup, ditambah mereka berada di tengah kepungan api, udara dalam bus pun menjadi panas dan anak-anak mulai merasa kehausan. Setibanya di suatu tempat, Mary memutuskan untuk turun mencari air. Dia meminta Kevin untuk tetap tinggal di dalam bus. Dia berpesan jika dalam 2 menit dia tidak kembali, Kevin harus melanjutkan perjalanan. Setelah lumayan lama mencari, akhirnya Mary berhasil menemukan sekotak air minum. Tapi api yang semakin mendekat mulai mengarah ke sebuah tangki bahan bakar. Otomatis hal itu langsung menimbulkan ledakan yang kembali membuat anak-anak ketakutan. Kevin yang panik ikut turun dan memanggil Mary. Syukurnya Mary masih sempat naik bus tepat waktu. Kevin pun kembali harus berusaha kabur dari kobaran api yang mengejar mereka. Di tempat evakuasi, ibu bos yang sudah ada di sana memberitahu para orang tua murid jika salah satu supir busnya telah berhasil menjemput semua anak-anak mereka. Tapi kabar buruknya, mereka kehilangan kontak dengan Kevin dan sampai sekarang dia belum tahu di mana keberadaan Kevin. Mendengar itu membuat semua orang tua murid pun menjadi panik bercampur was-was. Tapi si ibu bos meminta agar mereka percaya kepada Kevin sama seperti dirinya yang percaya kepada Kevin. Kevin yang masih berusaha mencari jalan keluar sekarang harus melalui tebing yang lumayan sempit. Salah sedikit saja maka tamatlah riwayat mereka semua. Tidak jauh dari sana, Kevin bertemu dengan orang-orang yang berjalan kaki dan sedang menuju ke arah sebaliknya. Kevin yang melihat itu memberitahu mereka untuk tidak menuju ke belakang, karena di sana semuanya sudah terbakar oleh api. Begitu juga sebaliknya, orang-orang tersebut menyuruh Kevin agar tidak menuju ke depan, karena di depan semuanya juga sudah terbakar oleh api. Pada akhirnya mereka mengambil resiko masing-masing dan tetap menuju ke arah tujuan mereka. Kevin yang mencoba melihat situasi di depan langsung menjadi lemas setelah melihat jika api sudah membakar area tersebut. Kevin yang kembali ke dalam bus berkata kepada Mary jika mereka terkepung oleh api.
Dia hanya bisa menyarankan agar mereka semua tetap berada dalam bus dan pasrah kepada Tuhan. Untuk mengulur waktu, Kevin merobek bajunya menjadi potongan kecil, kemudian dibasahi dengan air untuk dijadikan filter untuk tenggorokan anak-anak. Belum juga lama menunggu, mereka kembali dibuat panik oleh api yang membakar semak-semak di dekat bus mereka. Kevin yang mencoba memadamkan api tersebut harus mendapatkan luka di tangan kanannya. Setelah membayangkan jika tewas terpanggang api sangatlah menyeramkan, akhirnya dengan nekat dan pasrah kepada Tuhan, Kevin memutuskan untuk memacu busnya menembus kepungan api. Tapi di tengah kondisi yang mepet seperti ini, ada saja hal yang membuat kita menjadi gregetan setelah busnya malah tidak mau hidup. Untungnya Kevin yang sedikit mengerti tentang mesin bisa mengatasi masalah tersebut. Sambil menahan rasa sakit di tangan kanannya, Kevin terus memacu busnya menembus kepungan api. Pada akhirnya, ketegangan demi ketegangan yang mereka lalui dan atas izin dari Tuhan, Kevin berhasil membawa busnya keluar dari zona kebakaran. Singkat waktu, akhirnya Kevin berhasil tiba di tempat evakuasi. Para orang tua yang selama ini menunggu anaknya dengan perasaan campur aduk, akhirnya bisa kembali lega setelah mereka bertemu kembali dengan anak-anak mereka. Para orang tua pun berterima kasih kepada Mary dan Kevin, karena berkat kerja keras mereka, anak-anak mereka bisa kembali dengan selamat. Si ibu bos yang melihat Kevin berhasil membawa anak-anak dengan selamat terlihat respek kepada Kevin dan tidak menyebalkan seperti di awal. Tapi di tengah kebahagiaan orang-orang, kali ini giliran Kevin yang harus cemas mencari keberadaan ibu dan anaknya. Syukurnya tetangga mereka yang baik hati telah membawa ibunya Kevin ke tempat evakuasi. Tapi si ibu mengatakan jika si Saun sudah dibawa oleh mantan istrinya. Mendengar hal itu, Kevin pun hanya bisa ikhlas. Setelah kebakaran berakhir, Kevin kembali ke rumah lamanya yang terlihat sudah rata dengan tanah. Di sana dia menemukan foto dirinya bersama Saun kecil. Tidak lama kemudian dia melihat mantan istrinya datang bersama Saun. Entah baru sadar atau Tuhan telah memberikan hidayah kepada si Saun. Dia langsung berjalan dan memeluk ayahnya dan memilih untuk tinggal bersamanya. Film pun berakhir. Dikatakan kebakaran camp adalah kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarah California. Terdapat 13.500 rumah hancur dan 85 nyawa melayang. Setelah kejadian itu, penyelidik kebakaran California menyimpulkan Pacific Gas dan Electric bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka didakwa dengan 85 tuntutan pembunuhan tidak sengaja. Mereka mengaku bersalah atas semua tuntutan dan membayar kompensasi sebesar $13,5 miliar kepada korban kebakaran camp dan 22 kebakaran hutan lainnya. Setelah kebakaran itu, Kevin memutuskan untuk melakukan pelatihan sebagai guru. Sekarang dia bekerja di sekolah Fairview di Chico di California. Sedangkan untuk Mary, dia tetap mengajar di kota Paradise. Dia juga melakukan beberapa perjalanan ke luar negeri dan merencanakan lebih banyak wisata.